Oke, oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami, kelompok antropologi kelompok pertama ya. Oke, jadi pada hari ini kami akan melakukan podcast bersama narasumber kita yang bernama Gus Dayu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai podcast pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengaturkan puji pangastung karo terlebih dahulu untuk Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Oke, jadi pada video kali ini kami disuruh membuat podcast oleh Pak Bintang ya. Pak Bintang ini emang ada-ada aja orangnya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ke topik pembicaraan pada hari ini, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Putua Diga Chandra Sudana. Saya sebagai host di sini. Saya nomor absen 31 dan juga di sini ada narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Yanti, absen 5. Nah, oke. Dan juga di sini ada kameramen saya di sebelah sana. Perkenalkan nama dirinya. Perkenalkan, nama saya Madya Basa Krisna Prata, nomor absen 15. Dan di sini sebelah sini perkenalkan juga kameramennya. Oke, Komang Devan dan juga Pasa ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih mungkin bisa yuk ke topik pembicaraan kita yang utama, yaitu pernikahan dini. Nah, oke. Jadi saya sedikit menanyakan nih kepada Gus Ayu, ini kan kenapa sih saya memilih narasumber cewek? Karena kan Ya, narasumber cewek itu lebih tahu lah tentang pernikahan dini gitu. tuh. Oh, oke. Jadi saya mau nanya dulu, kenapa sih pernikahan dini itu banyak banget ya terjadi di masyarakat masyarakat? Ya mungkin karena dia tuh gini kayaknya ya, mungkin karena dia ada hawa nafsunya yang nggak tertahankan, mungkin karena ekonominya dia yang gini, ada mungkin tuntutan dari orang tua, pengen dia nikah cepat gitu. Tapi saya nggak tahu, itu dari pandangan saya. Tapi kalau pandangan Gus Ayu tuh, kenapa sih bisa terjadi pernikahan dini? Kenapa tuh Gus Ayu? Baik, kalau semisal dari pandangan saya, pernikahan dini ini disebabkan ketika seseorang masih berada pada usia muda, yang misalnya yang belum cukup untuk menikah nih, karena keterbatasan mungkin fisik, mental, emosional, dan ekonomi ya. Karena kan di zaman sekarang nih kehidupan berumah tangga itu susah kan kalau nggak ada ekonomi, fisik, mental, kalau apalagi umurnya masih kecil ya. Iya ya, betul sekali sih menurut saya. Tapi kita tuh juga emang sah-sah aja sih kalau dengan nikah ya. Iya. Katanya sih saya baca-baca tuh kalau umur nikah tuh ideal tuh paling kecil tuh 19 tahun, tapi Iya. ada sih dari bawah karena mungkin karena Ya maksimal 25 lah 25 ya. 25 tuh udah muda banget ya teman-teman. Terus kalau misalnya di bawah itu tuh aduh mending jangan deh ya teman-teman. Iya. Mending kalian ngejar cita-citanya terlebih dahulu. Betul. Banggain dulu orang tuanya ya kan, biar apa, biar gan lah, Sukses lah. biar sukses Iya, biar bisa ngasih orang biar tua. bisa ngasih orang tua itu. Karena tuh ingat juga, saya juga baca nih kasus-kasus nih di TikTok nih, banyak banget nih Sayu tentang pernikahan dini nih. Aduh, sangat miris sekali ya teman-teman. Iya. Itu juga di kameramen saya, kameramen juga nonton nggak di TikTok? Nonton. Nonton nggak di TikTok? Oh enggak, iya dia nggak bisa TikTok kayaknya dia. Oke. Terus karena kan pernikahan dini itu juga gini nih Gus Ayu. Pernikahan dini itu tuh kalau konsepnya itu kayak gimana sih? Saya pun nggak tahu konsepnya pernikahan dini itu kayak gimana. Apakah dia pengen banget nih nikah apa gimana nih Gus Ayu? Aku nggak tahu nih Gus. Cuma dari pandangan Gus Ayu itu dia pengen apa enggak sih nikah? Nggak tahu saya. Ya, pendapat saya nih mungkin karena dia melanggar melanggar batas mungkin ya. Misalnya kayak udah terlanjur hamil nih misalnya. Aduh, non hamil. Terus umurnya itu masih 17 ya. Terus dia mungkin kesulitan bilang ke orang tua mungkin karena kan di samping itu umurnya dia tuh masih 17, tapi karena mau nggak mau dia harus tetap bilang ke orang tua, dan mungkin perasaan orang tuanya mungkin kayak ada kecewa, marah, tapi kalau nggak kayak gitu siapa mau tanggung jawab kan? Yang penting yang si cowok mau tanggung jawab, yang penting si cewek juga mau kan. Ya, daripada semisalnya kita udah hamil nih, tapi di yang cowok nih nggak mau tanggung jawab kan, kasihan juga kita. Iya, karena kesalahan berdua juga kan, kesalahan masing-masing. Tapi ini
pendapat Usayu setuju nggak kalau misalnya kita udah kaya banget nih dari lahir, kita terlahir dari keluarga yang kaya gitu misalnya, yang kaya, udah punya dari lahir udah punya Harley, Iya, udah udah punya punya Harley, udah rumah. punya Lamborghini ya kan, Iya. udah punya rumah kayak istana gitu. Tapi Mmm. dia tuh pengen banget nih nikah, apa namanya, nikah di umur belasan tahun gitu, misalnya di Mmm. umur 15 tahun, dia pengen nikah tuh sah apa nggak? Itu gimana, setuju nggak Usayu kalau kita tuh terlahir dari orang yang kaya tapi pengen banget nikah secara dini, sah apa? Menurut pribadi sih ya, kayaknya sih susah karena mau punya apa tadi Harley Ya, atau Harley, punya jet pribadi itu punya dan lain-lainnya itu nggak ngaruh kalau kita umurnya di bawah, karena mau sekaya pun kita emang yang cewek nih misalnya kalau nikah dia yang cowok ini udah kaya dah, yang cewek ini masih 17 tahun, emang dia udah ngasih apa ke orang tua? Gitu, Iya. gitu. Semisal kalau dia udah ngasih sepeser uang mungkin dari hasil kerja dia, mungkin udah ngasih apa, mungkin barang segala macem, itu mungkin bisa diiyakan, bisalah bolehlah Boleh lah nikah. nikah Iya. gitu. Tapi kalau semisal belum ngasih Apa-apa apa-apa, ya. sulit. Udah sulit sekali. Iya, karena kan yang Makanya kita harus mengasihi dulu orang tua, kita harus bisa bekerja keras terus mengasihi orang tua, baru kita layak nikah. Gitu, layak ya kan. nikah. Oke, bagus juga Iya. pemikirannya Gus Ayu nih teman-teman. Jadi buat teman-teman di sana, tolonglah apa namanya, kejarlah dulu cita-cita Iya. kalian. Oke, terus itulah dia kalau pendapat Usayu kalau orangnya itu kaya gitu ya, boleh-boleh sah-sah aja, tapi kalian harus memberikan orang orang tua tua dulu. dulu. Seperti itu ya. Biar bisa menjamin orang tua emang bener-bener udah Udah mengasih, maksudnya anaknya udah ngasih ke orang ngasih tua. Orang tua kan bangga mungkin. Walaupun orang tuanya kaya, tapi Iya, kita harus punya kita harus usaha tetap, sendiri. Seperti itu. Nah, oke nih buat teman-teman semuanya, kita lanjut langsung saja ke apa namanya, pertanyaan kedua nih mungkin saya. Terus dampak-dampak yang kita dapatkan dari pernikahan dini nih, dampak-dampak yang kita dampak apa saja sih yang kita dapatkan dari pernikahan ini? Mungkin karena dampaknya itu dapat apa nih? Itu kekerasan kita dapat itu dari keluarga cowok ini, karena kita masih nggak bisa ngapa-ngapain, ini kan suci. Iya, karena kita masih 17 tahun. Dampak Menurut saya nih dampak yang menimbulkan pernikahan dini itu disebabkan karena kepribadian ya, maupun kehidupan keluarga nih. Misalnya salah satu dampaknya tuh kayak masalah pendidikan nih. Ketika dia tuh masih sekolah, belum kan iri ya ngeliat teman-teman ya kan, kita udah basangnya udah geleduk gitu ya kan, udah gede, udah isi bayi, tapi kita ngeliat teman-temannya pada sekolah, pada belajar sama teman-teman ya kan. Itu tuh waduh, tuh ngelihatnya tuh gini sekali nih. Terus dampak yang kedua tuh apa lagi sih Gus Ayu? Dapat kekerasan nggak kira-kira? Kayak kalau semisal ya menurut pribadi nih, kalau umur segini sih belum ada ya yang kayak viral-viral sekarang tuh itu kan itu kan. Ini kalau semisal di TikTok sih biasanya kan beredar lah. Cuma nggak pernah sih dengar orang di umur 17 udah nikah dikasih kekerasan, nggak mungkin sih, karena kan yang cewek itu masih kecil kan. Nggak mungkin dong. Mungkin di kemudian hari atau di lain waktu kan kita nggak tahu. Semua orang kan punya kepribadian masing-masing dalam berkeluarga. Ya. Kalau emang cinta, kita nggak usah melakukan kekerasan. Tapi tergantung sama sifat orang masing-masing kan beda ya teman-teman ya. Tergantung sifat cowok kan beda-beda. Dampak-dampaknya seperti itu. Jadi teman-teman ya, jadi buat kalian tuh kalau nggak pengen kalian mendapatkan dampak seperti kekerasan, yang mesti di TikTok itu dampak pendidikan ya kan, terus dampak-dampak dari keluarga, dari pokoknya dari banyak banget dampak-dampak. Pokoknya risiko pernikahan ini tuh banyak banget ya sih. Tapi juga ada kelebihannya. Kelebihannya tuh nggak ada sih. Saya lebih setuju kalau pernikahan dini tuh dihilangkan lah ya kan. Stop lah kalian berpikir pernikahan dini itu bagus. Apalagi kita berpikiran tuh punya anak makin sukses gitu ya kan, punya anak banyak makin Padahal sukses makin itu. sulit. Aduh, sulit sekali. Dari mana uangnya? Dari mana ya? Apalagi gitu. kerjanya cuma yang cowok aja. Yang cewek karena belum umur gimana caranya kerja? Iya ya kan. Punya anak banyak-banyak siapa yang menafkahi? Iya.
Itu sih teman-teman, risikonya kita kalau menikah dini ya kan. Nah, oke, itu dari pandangannya Gus Ayu nih teman-teman. Nah, terus kita nih kan di pernikahan dini nih. Heeh. Terus di pernikahan ini cara mencegahnya pernikahan ini, cara mencegahnya nih biar kita di seluruh dunia kan banyak banget nih saya baca kasus di pernikahan itu sangat banyak sekali ya, kalau nggak ada ribuan tuh dari setiap apa namanya, setiap daerah ya kan, pernikahan dini itu banyak sekali ya kan terjadi. Cara mencegahnya itu biar dia nggak seperti itu gimana sih Gus? Cara mencegahnya sih kan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak ya, maksudnya kayak ini misalnya yang cowok nih kerja, terus yang cewek kan masih sekolah, mungkin kayak pendapat dari sepihak tuh mungkin misalnya kayak gini, harus ikut kerja nggak? Kita perlu kerja nggak juga? Karena kan kita belum cukup umur nih, belum ya. Paling-paling kita kan kalau kerja tuh perlu ijazah lah, utamanya ijazah. CV itu harus umurnya udah 19 tahun 20 kan. Terus umur kita belum belum cukup lah untuk bekerja. Kayaknya kita harus kompromi dulu. Gimana maunya, boleh kerja apa enggak gitu. Boleh nikah apa enggak gitu ya kan? Boleh nikah apa enggak. Karena berarti seperti itu ya Gus Ayu ya, kalau kita pengen mencegah pernikahan dini nih ya, kita harus perlu apa namanya, kerjasama di dua belah pihak, dari keluarga cowok dan juga keluarganya si cewek gitu. Keluarga cowok kita disuruh untuk menjaga ceweknya ya kan, supaya nggak pergaulannya biar itu tidak gini. mementingkan diri sendiri masing-masing karena sudah berkeluarga lah istilahnya. Terus juga cara mencegahnya nih, cara mencegah kalau selain itu tuh gimana Gus Ayu? Kita harus gimana sih caranya selain kita harus bekerja sama sama dua keluarga? Gimana sih caranya? Lagi mungkin ada solusi lain mungkin? Ada nggak? Sulit sih kalau semisal udah ya kayak udah terlanjur, itu kan biasanya kayak orang-orang tuh kalau udah terlanjur tapi dia takut bilang ke orang tua tuh kan, misalnya kayak zaman-zaman sekarang tuh digugurin kan karena nggak mau orang tuanya tahu dan nggak mau dia harus nikah di usia yang belum cukup, emang dia benar-benar mau nikah kan. Nah kayak misalnya digugurin tuh kan kayak kasihan juga ya, karena masih ya walaupun gininya tuh apa namanya, buntingannya tuh masih kecil tapi kan kasihan juga kan Gitu, digugurin. rahimnya ya. Kalau semisal nanti kita di umur 21 nih, 21 22 kita mau nikah lagi kan sayang ke suami yang ini, kita nggak punya anak lagi. Oh tadi seperti itu ya Gus Ayu ya. Tadi Gus Ayu sempat menyinggung nih, kita tuh kalau apa namanya menggugurkan anak. Itu teman-teman nih, menggugurkan anak teman-teman itu termasuk dosa ya kan? Dosa besar banget itu. Besar banget. Dosanya besar banget ya Gus Ayu ya. Besar banget. Jadi buat teman-teman nih jangan deh kalian apa namanya, kalau menikah dini tuh stop dulu menikah dini kalau kalian nggak pengen dapat dosa ya kan. Udah dapat dosa kalian pasti nanti kalau apa namanya nggak punya cukup uang, kalian masih tersiksa karena nggak punya uang ya kan. Betul. Terus digugurin gitu, tapi nggak apa-apa sih Kak, digugurin gitu, tapi kan kasihan juga. Tapi kasihan juga rahim kita karena kan nantinya nggak bisa nikah lagi, maksudnya nggak bisa punya anak lagi karena udah terlanjur ya. Karena digugurin ya kan. Nah, jadi nggak boleh seperti itu ya teman-teman semuanya. Kejarlah tetap cita-cita kalian Cita-citanya. ya kan. Apa yang diinginkan harus bisa tercapai. Ya seperti itu ceritanya juga. Oke. Minimal kalau mau nikah tuh umurnya harus 25, 26. Iya. Jangan 30 karena udah tua itu sekali. nanti aduh kasihan umurnya itu kekutang. Ya gitu. Juga kalau menikah kalau lebih tua tuh juga salah ya kan, karena nanti kasihan juga anak-anak. Saya juga sempat lihat sih banyak anak-anak dia tuh orang tuanya tuh udah tua banget tapi masih kecil anaknya. Waduh itu kasihan banget tuh teman-teman. Kasihan sekali. Waduh jangan deh ya teman-teman ya. Takut nanti anaknya masih kecil kita udah tua kan, siapa yang akan ngurus? Siapa yang akan? Seperti itu ya karena. Terus kalau misal nih Gus Ayu, aku mau nanya. Nah, di
keluarganya Gus Ayu ada kayak gitu? Enggak sih, Aman aja ya? aman. Aman ya teman-teman. Oke, aman ya guys ya. Jadi kalian nggak boleh lah Iya. apa namanya menikah dini. Nah terus nih sekarang aku mau nanya nih faktor apa saja sih yang akan didapat nanti kalau kita apa namanya menikah dini ya? Apa sih yang kita dapatkan, faktornya apa aja? Mungkin kita miskin, Sebenarnya mungkin kita miskin, mungkin enggak kita sih, lebih ke mengecewakan diri sendiri dan mengecewakan orang orang tua. tua. Iya, Heeh. karena orang tua nih susah-susah ngebesarin kita, Mm-mm. ngebiayain kita kuliah, Mm-mm. sekolah Mm-mm. dari SD, TK, Kita sampai kita SMA. sampai perguruan tinggi Iya. mungkin. Heeh. Tapi kita malah ngecewain orang tua karena mungkin karena kesalahan kita juga kan, kesalahan karena kita. kita mau mungkin ya. Mm-mm. Nah, itu karena itu mungkin orang tua jadi kecewa Jadi kan. kecewa. Siapa juga yang mau anaknya di umur segitu nikah kan, karena Nggak belum mau, wajar. sebenarnya nggak akan mau guys. Nah, saya juga nggak mau. Nggak Saya mau. maunya biar bisa dulu Biar bisa saya dilunasi orang mengejar tua. impian saya mau ke kapal pesiar. Pesiar, Waduh. waduh, keren sekali ya. Biar nggak ceritanya, Gus kekutang Ayu. itu nanti cita-cita saya itu Iya, ya. Makanya itu sangat, dampak yang didapat, risiko yang didapat tuh Iya. serem banget guys. Kalau kalian menikah dini tuh serem sekali. Jangan deh pokoknya ya. Aku bilang jangan ya, jangan. Iya, karena masa muda itu masih bagus, lebih baik Lebih baik dinikmati. dinikmati aja dulu Nikmati masa muda, karena kalau udah nikah kalian nggak bisa kemana-mana karena lagi. udah dikekang anak, Gendong dikekang anak, dikekang ekonomi, ya kan? dikekang harus menjadi kepala keluarga. Ya, Susah susah tahu. tahu. Betul guys. Makanya stop lah teman-teman buat menikah, Ya. menikah dini ya dibilang ya. Mm-mm. Duh apalagi tuh banyak banget tuh. Dulu kalau nggak salah tuh saya lihat di TikTok tuh kecil banget orangnya, kayaknya baru ada SMP deh itu udah nikah. Duh, miris sekali ya, mungkin itu apa Iya. nanti. Saya aku memikirkan sekaligus saya ini. Saya setiap melihat TikTok seperti itu ya, FYP TikTok tuh yang masih kecil-kecil udah mesra-mesraan, udah nikah gitu ya kan. Gitu. Seumuran kita juga lebih banyak kan nikah nih, masih kelas 3 SMA. Apalagi kelas 2 SMA ini Aduh. udah nikah duluan. Padahal belum bisa ngeraih cita-cita. Itu yang ada di otak, yang ada di pikirannya tuh apa aja sih gitu. Dia tuh nggak mikirin ya cara nanti kedepannya makannya tuh makan apa, makan batu ya kan. Mungkin ya. Makan batu, makan apa gitu. Aduh, nggak kepikiran tuh. Makanya stop lah teman-teman ya, kalau menikah dini tuh saya di sini podcast ini memberikan edukasi ke teman-teman semuanya untuk stop lah melakukan Memberi yang namanya evaluasi kepada kalian agar tidak Heeh. terjadinya seperti yang viral-viral sekarang. Di usia yang masih 17, masih kecil. 16 itu udah nikah. Kasihan orang tua Kasihan sekali, kan. Cok. Kita belum ngasih apa-apa. Itu juga beruntung kita dikasih makan, disekolahin. Apa yang kita mau dikasih gitu. Gitu ya Gus Ayu. Jadi, Ya. nah tapi sekarang nih Gus Ayu, aku mau nanya nih kan, banyak nih juga aku lihat di film-film ya kan, dia tuh masih kecil nih, terus udah kecil dia tuh punya orang tua kan, 2 orang tuanya, terus Kamu kira berapa punya orang tua? iya, 5 ya? dia kan 5 nggak ya? tahu, kita mungkin punya orangnya tuh orang tuanya banyak bagi kita punya Iya. orang tua ya, tapi orang tua angkat ya. Iya, Ya, sedikit. kadang kan ada angkat, ada bisa sampai 5 bapaknya nikah. Aduh, jangan lah seperti itu guys. Aduh, nanti yang mana ini bertengkar, yang mana ini akan. Iya. Nah, aku mau nanya nih, soalnya kan sekarang kita punya orang tua, terus kita orang tuanya ini punya anak masih kecil, masih SMA lah dibilang, masih kelas 2 SMA. Terus orang tuanya ini punya utang. Nah, punya utang kepada orang tua B. Iya. Orang tua B. Nah, orang tua B ini dia tuh kalau mau lunas utangnya, dia harus anaknya orang tua B ini harus menikah dengan orang tua ini. Itu gimana tuh? Padahal itu masih kecil. Itu kan sama bilang pernikahan dini juga ya kan. Tapi karena kan dia menumbalkan anaknya untuk bisa melunasi hutang. gitu. Seperti itulah Itu contohnya. juga peran orang tua juga diperlukan ya kan. Makanya teman-teman kalau pengen ya kan suatu saat nanti kalian udah menjadi orang tua, please deh jangan sembarangan ngutang ya kan. Kalau nggak punya uang nggak usah ngutang teman-teman. Nanti anak kalian jadi korban. Iya, kecuali kalau emang
keperluan emang ekonomi banget nih, misalnya kayak sekolah itu Heeh. mungkin masih bisa dipikirkan Masih ya, bisa masih bisa dipikirkan. dicari uangnya. Kalau misal dipakai kayak judol, misalnya apa namanya yang kayak orang-orang Bali nih, tajen gitu Tajan ya, itu jangan. kasihan uangnya itu. Kayak berapa habis itu 1 juta kadang-kadang kan Heeh. ujung-ujungnya apa? Dompetnya kosong kan, Kosong, ya kan. iya. Kasihan juga kan punya uang 1 juta dipakai tajan itu nanti pulangnya nggak bawa apa, Ngapa? kosong dompetnya kan. Ya, Begitu ya, saya setuju juga sama contohnya. Gus Ayu ya, Iya. pemikiran Gus Ayu sangat luar biasa sekali. Oke, jadi seperti itulah ya Gus Ayu ya, makanya Mhm. stoplah teman-teman buat yang namanya itu pernikahan Dini. dini ya. Mhm. Oke, lanjutlah lagi kita ke topik-topik berikutnya nih ya. Jadi saya mungkin ada deh satu gini kayaknya nih, ada satu cerita ya. Di satu saat nih masih orang itu masih kecil banget, kecil Mhm. banget orang yang masih mungkin dari SMP nih, masih SMP dia tuh udah nikah Gus Ayu. Nah, terus mungkin Gus Ayu tuh tahu nggak sih solusinya tuh, misalnya kalau kita udah terlanjur nikah, Mhm. kita ini udah terlanjur nikah kan, terlanjur udah punya anak, Mhm. solusi yang Gus Ayu sarankan tuh apa? Biar kita tuh apa namanya di kedepannya bisa menjaga anak dengan baik walaupun kita sudah menikah muda. Itu Mhm. solusinya tuh apa? Solusinya tuh kayak gimana ya? Susah kalau dibilang. Susah. Solusinya tuh kayak gimana man? Gitu dah. Mhm. Tuh, mungkin solusinya cuma satu, guys. Mhm. Gugurin anaknya. Iya. Ya, terus kembali lagi ke Tapi orang tua. kasihan juga sih kalau Tapi digugurin. juga kalau Tapi digugurin kasihan juga. ketentuan kita juga sih. Kadang ada orang yang kalau emang si cowok nggak mau tanggung jawab, tapi si cewek tetap ngebesarin itu sampai dia lahir. Nanti anaknya itu mungkin akan diadopsi Heeh. atau dibawa ke panti asuhan gitu. Kayak Karena gini dia dong. biar nggak merugikan diri dia sendiri kan, daripada digugurin nanti sama yang cowok ini nggak bisa punya anak kan ketahuan ya dia habis ngegugurin gitu. Lebih baik gini. Iya, betul-betul juga sih Gus Ayu ya. Mhm. Makanya saya juga sih sempat katanya tuh apa namanya pemain sepak bola Ronaldo, kalau nggak salah Ronaldo. Sorry ya, ini Ronaldo ya, sorry ya. Tapi dia nggak paham sih bahasa kita ya kan, nanti Iya. kita omongin aja ya si Ronaldo. Katanya Ronaldo itu terlahir karena ibunya tuh pengen banget dia ngegugurin gitu, ngegugurin dia ya kan, ngegugurin si Ronaldonya karena dia nggak punya ekonomi katanya si ibunya. Mungkin karena ibunya tuh kayaknya ibunya udah tua sih itu waktu itu ya. Bisa. Apa nggak tahu sih, mungkin udah tua sih, tapi Saya dia nggak kurang ada tahu itu. ekonomi makanya Ronaldo pengen digugurin tapi nggak jadi. Nah, Hmm. seperti itu tuh mind blowing sekali itu. Tapi kalau beda cerita lah kalau di Indonesia ya. Iya. Kalau emang nggak punya ekonomi yang mumpuni, jangan menikah, Iya. jangan punya anak, ya kan? Iya. Bangakan dulu, cari uang dulu. Jangan pergaulannya terlalu bebas ya. Bebas. Pergaulan juga dijaga, guys. Ini buat Boleh teman-teman. bebas tapi tahu batas. Ini buat teman-teman ya yang pacarnya di luar sana nih. Betul Ya tuh, itu. aduh pacarnya tuh kalau tolong dijaga, guys. Tolong dijaga, guys ya. Tuh pergaulannya tuh harus dijaga. Jaga. Waktunya masih 6 menit nih, guys. Aduh, kita mungkin sharing-sharing cerita dikit lah, ya kan? Mungkin Gus Ayu ada nggak sih cerita dulu atau gimana gitu, dulu ada cerita nggak sih tentang menikah gitu? Menurut saya ini Ada nggak cerita? nggak ada sih, karena saya nggak ada di pikiran saya atau di plot twist saya nggak ada tentang keinginan nikah. Karena nih yang saya pengen nih cuma plot twist saya itu ada 4. Bisa ngasih orang tua. Astong Hare nih bisa berangkat ke kapal. Pesiar, oke, Iya. cita-citanya. Bisa gini apa namanya, bisa menjelajahi keliling-keliling dunia atau kayak mendaki ke pantai kemana gitu, iya. Terus juga yang keempat, yang paling penting itu biar bisa beliin orang tua emas gitu. Pakai nanti kalau semisal nih kan nggak ada nih plot twistnya nikah, mungkin siapa tahu nanti kan ke depannya, mungkin sekarang nggak, mungkin di umur
seemang udah mau nikah banget nih, mungkin 25-26 tuh. Dulu aja biar bisa orang tua dipakai pegangan, karena kan cewek sendiri nih di rumah, kasihan juga kan. Iya. Harus menikmati masa muda dulu, karena sendiri di rumah, habis itu menikmati bersama orang tua kan. Kapan lagi bisa ngeliatin orang tua? Iya kan? Iya. Karena di zaman sekarang kadang kan kadang apa sih, calon matwe gitu, calon matwe Ya. gitu. Kadang-kadang kan ada yang ngasih kita pulang ke rumah bajang, kadang enggak kan. Iya. Karena mungkin dikira nanti kita ngambul misalnya pulang ke rumah bajang atau lagi bertengkar mungkin kan. Gitu. Jadi kayak pemikiran orang tuh kalau kita pulang ke rumah bajang tuh kan mungkin aneh-aneh ya kalau kita nggak ngajak suami misalnya pulang. Kecuali ngajak suami, oh ini nak Muadi. Kalau kita pulang ke rumah bajang sendiri dikira ngambul gitu ya kan. Ngambul. Tapi emang ngambul beneran. Kadang ngambul beneran, punya uang. Tapi banyak juga sih guys, apalagi kalian ketemu di Bali ya, tapi semua nikah kalau emang masih kalian tuh dibiayai oleh orang tua kalian, mending stop nikah. Bukan stop nikah, jangan menikah dini. Iya, jangan Ya. menikah di usia yang Kalau- belum pantas. Belum pantas. Iya. Kalau emang dana itu masih di orang tua, masih dibiayai orang tua tuh jangan deh. Jangan, mending kalian tuh nikah tapi hasil dari kita Iya. sendiri, dari kerja keras kita, kerja itu keras baru kita, boleh, itu iya. susah banget itu. Sumpah ya, seperti itu. Oke, saya cukup gini sih, cukup terkesan juga sih sama Gusti Ayu. Gusti Ayu pemikirannya tuh dewasa banget ya, Iya. memberikan solusi ya kan, dampak-dampak dari apa namanya, pernikahan dini, dampak itu seperti apa ya kan, apa itu pernikahan dini ya. Mending seperti itu aja sih. Mungkin buat teman-teman, saran saya jangan deh ya teman-teman menikah dini, tolong sekali ya kan, jaga diri kalian, pergaulan itu yang paling bener tuh, paling penting, Paling pergaulan. penting iya pergaulan. Pergaulan banyak. Zaman sekarang kan pergaulan cewek-cewek itu ya kadang ya kalau tahu batas nih, kalau nggak tahu batas mungkin bisa temannya cowok semua gitu. Jangan deh. Aduh, itu kalau teman-teman di kalau satu cewek terus teman-temannya cowok semua, aduh, udah deh, gini ya nih ya kan. Makanya yang paling penting guys, pergaulan tolong dijaga. Boleh pacaran tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan dulu berlebihan guys. Ya, kalau berlebihan resikonya kasihan, Kasihan sekali. merugikan diri sendiri dan orang tua. Kalau kalian nikah dini, siapa yang rugi? Diri kalian sendiri. Nah, nanggung anak gimana? Kalau kalian nggak ada pekerjaan. Misalnya nih kita masih happy nih, jalan-jalan bisa ke pantai, mendaki itu. Sedangkan ngelihat umuran kita buat story, aduh dedek bayi ya kan, aduh kasihan. Itu kasihan sekali sih. Ya pokoknya kalian jangan deh stop buat menikah dini. Seperti itu saya. Nah, pokoknya stop, karena nanti selain juga kalian mendapatkan kemiskinan, kalian juga akan mendapatkan menderita. Kalian menderita, depresi, mental kalian kena. Kena dari mana? Kena dari keluarga yang si cowok, mungkin kena keluarga dari si cewek. Ya, makanya stop lah ya teman-teman untuk menikah dini. Itu risikonya tuh fatal sekali. Apalagi kalian sampai kepikiran buat nguburin bayi, itu banyak sekali, apalagi saya lihat pembuangan bayi itu, ya pembuangan anak tuh banyak banget di TikTok. Sebelah ganggang rumah tuh. TikTok itu tuh mungkin karena dia apa namanya, telat cabut mungkin kayaknya ya, tahu saya. Oke. Saya stop dah teman-teman ya kan, buat yang namanya itu pernikahan dini. Ya. Oke teman-teman, segitu saja podcast hari ini ya. Semoga podcast pembicaraan kita bisa menjadi motivasi ke kalian. Kalau kita itu menikah dini sangat merugikan diri ya. Merugikan diri. Jangan deh. Stop. Ya oke, terima kasih sudah mau mendengarkan podcast dari kami. Mungkin ada salah kata ya, atau ada salah kata, salah kalimat, salah paragraf, salah omong, ya mohon dimaafkan karena kita masih pemula. Oke,
Terima kasih, saya Putu Andika Chandra Sudana sebagai host dan juga narasumber saya. Iya, Gusti Ayu. Dan juga di sana. Dan juga di sana. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Bye-bye.